صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang berbagai pendapat terkait dengan ikhtiar manusia, dan kita telah memilih pendapat yang keempat yang disebutkan oleh mazhab Imamiyah, di mana mereka tidak terlalu condong kepada mazhab Jabr atau pendapat Jabr, dan juga tidak condong kepada pendapat tafwidh yang dimiliki oleh kaum Mu'tazilah. Jadi kita bisa mengatakan bahwa manusia memiliki ikhtiar, dan juga kita bisa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta dan pengaruh di alam semesta. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan membahas tentang pembahasan qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan satu pembahasan yang mungkin sering kali didengar oleh masyarakat kita, karena terkadang kita mendengar atau seringkali kita mendengar ketika ada seseorang yang mendapatkan musibah yang mengatakan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang takdir, pembahasan tentang qada harus kita pahami, karena pembahasan ini langsung berhubungan dengan diri kita, nasib kita. Ada yang mengatakan bahwa nasib manusia itu sudah ditentukan dari dahulu kala. Jadi kita bahagia atau kita sengsara sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki pilihan sama sekali untuk memilih nasib kita. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa memahami tentang konsep qada dan qadar, maka perlulah kita menjelaskan arti daripada qada apa dan qadar itu apa. Pada hakikatnya, urutan yang pas itu adalah qadar dan qada. Jadi sebelum qada itu qadar terlebih dahulu. Qadar itu adalah perancangan sesuatu. Seperti kalau kita ingin membangun rumah, kita merancang bentuk rumahnya, model rumahnya bagaimana. Setelah kita mengetahui tentang rancangan rumah, barulah kita mengokohkan rancangan tersebut dengan kita membuat rumah tersebut. Artinya qadar itu perancangan dan qada adalah pengokohan. Terkait dengan qada dan qadar, kita memiliki banyak macam, dan salah satunya adalah qada dan qadar yang berkaitan dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan aturan kepada kita. Artinya setiap dimensi kehidupan kita itu masuk dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar dalam kaitannya dengan syariat artinya Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain, sudah merancang satu undang-undang, di mana undang-undang ini akan memberikan maslahat kepada manusia, akan mengantar manusia kepada kebahagiaan dan kesempurnaan. Ini qada dan qadar yang berkaitan dengan syariat. Kemudian terkait dengan qada, karena tadi kita sudah menjelaskan qadar berarti perancangan, qada berarti
peresmian lah kalau bisa kita katakan. Jadi setelah dirancang, Allah meresmikan bahwa undang-undang ini diperuntukkan untuk manusia. Ada juga pembahasan lain atau macam lain daripada qada dan qadar, yaitu qada dan qadar ilmi. Jadi kita kaitkan qada dan qadar itu dalam ranah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Artinya seperti ini. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, maka Allah pun memiliki rancangan. Oh, manusia seperti ini. Tubuh manusia itu harus ada telinganya, harus ada matanya, harus ada mulutnya, harus ada kakinya. Jadi sudah dirancang rapi sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan. Kemudian setelah dirancang, Allah pun mengetahui kapan rancangan ini bakal terwujud, bakal diciptakan, dengan melihat syarat-syaratnya. Yang pertama yang namanya rancangan itu namanya takdir, dan yang kedua kepastian terciptanya rancangan tersebut adalah qada. Itu kalau kita kaitkan qada dan qadar kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, kita menemukan satu ayat yang berbunyi wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala. Tidak ada satu jiwa pun yang meninggal kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini sudah tercatat di kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum manusia itu meninggal, Allah sudah mengetahui kapan meninggal dan kenapa meninggal. Kemudian ada ayat lain yang berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala dan qada Allah. Qul lan nusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali Allah mengetahuinya. Yang namanya pengetahuan Allah artinya musibah ini sebelum menimpa seorang, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa hal ini akan terjadi. Jadi semua yang terjadi di diri kita, di alam ini itu semuanya berkat takdir Allah Subhanahu wa taala, rancangan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu ayat Al-Quran yang berbunyi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi tidak ada umur yang berkurang, yang bertambah, kecuali semuanya ada di kitab Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi semua musibah, semua bencana, fenomena yang terjadi di bumi, di langit, di diri kita, semuanya itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkait dengan takdir dan qada secara pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang takdir, maka kita bisa mengatakan takdir dan qada merupakan bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Jadi kalau kita mengetahui semua perbuatan kita, nasib kita, semua yang ada dalam diri kita itu masuk dalam takdir Allah, maka kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh congkak. Kita mengatakan bahwa aku adalah orang yang kaya, aku adalah orang yang pandai, orang yang berilmu, tanpa kita mengingat bahwa semua yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan harta kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Ini namanya lalai akan hakikat diri kita.
Ini adalah pembahasan tentang qada dan qadar, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan lain, dan insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan hidup kita. Semoga kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.